Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga positif, bertemu dengan saya Sirajul Umam. Di video kali ini benar-benar tidak ada teks yang gue bikin ataupun keseriusan dalam video ini. Yang penting di video ini tuh poinnya adalah gue pengen cerita. Buat kalian yang tidak suka dengerin cerita bisa skip video ini, dan buat kalian yang mau dengerin cerita saya, taruh HP kalian di depan kalian dan dengerin cerita saya. Itu aja, anggap saya adalah teman kalian di depan kalian yang lagi cerita, dan dengerin aja. Ini santai banget ya, santai banget, dengerin aja gitu. Kalian pernah nggak menuduh orang ataupun menuduh statement padahal kalian itu belum mempelajarinya, dan tiba-tiba kalian itu tidak sadar bahwa ternyata yang kalian hukumi, kalian tuduh itu adalah hal yang salah gitu. Ini ada suatu kisah dari cicit Rasulullah SAW, yaitu Sayyid Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Beliau itu orang yang sangat mulia. Bahkan guru saya Habib Abu Bakar bercerita, saking mulianya itu, kalau orang melihat senyumnya Sayyid Zainal Abidin itu kita bisa terdiam 1000 bahasa. Itu karena saking mulianya gitu. Kalau senyum, kita disenyumin sama beliau itu bisa tergila-gila gitu, kayak terpesona gitu. Dan saking mulianya sampai seperti itu gitu. Waktu itu Sayyid Zainal Abidin itu habis sholat. Beliau itu biasa habis sholat itu memiliki wirid kan gitu ya, orang-orang soleh, para ulama pasti wirid kan gitu ya. Beda-beda, ada ulama yang wiridnya sambil jalan, sambil tadabbur, ada juga. Tapi beliau adalah tipe ulama yang sholat, habis sholat wiridnya panjang gitulah. Nah, ada orang yang habis traveling nih, namanya siapa lah, nggak anggap aja si B gitu ya. Nah, si B ini lagi jalan-jalan. Tiba-tiba udah sampai Madinah. Dia itu bawa uang 1 kresek. Anggaplah 10 juta gitu. Kemudian si B ini karena capek malam-malam di Madinah nyewa funduk atau hotel. Tidurlah di sana. Waktu sholat, si B ini sholat ya. Masih sholat nih, si B masih sholat. Sholat. Turun dari funduk, dari hotel, turun ke masjid, sholat. Dia lupa kalau duitnya itu ditinggal di pondok atau di hotel. Dia lupa. Habis sholat, dia ingatnya kalau dia itu bawa duit. Tapi di mana lupa gitu. Lupa ini di mana duitnya 10 juta tadi gitu. Si B ini nungguin nih, semua orang di masjid udah pada keluar semua. Udah pada keluar. Tinggal 1 orang, yaitu Sayyid Zainal Abidin di pojokan. Kok nggak keluar gitu kan? Ditungguin nih. Habis sholat sunnah lah apa ditungguin nih sama si B ini. Nggak keluar kenapa ini? Jangan-jangan dia ini yang nyuri duit 10 juta saya gitu. Si B nuduh seperti itu. Ditungguin lah. Habis itu marah-marah. Orang ini orang jauh, nggak kenal mukanya Sayyid Zainal Abidin. Zaman dulu nggak kayak zaman sekarang ya. Zaman sekarang kalau kita upload foto, misalkan artis siapa gitu, kita tahu semua kan gitu. Foto ada si A di foto, di publish artis, ya kita tahu semua mukanya. Kita ketemu, oh ini si A gitu. Zaman dulu nggak tahu. Zaman sekarang tahu. Sekarang ada sosial media gitu kan ya. Bisa tahu. Zaman dulu ya kalau nggak ketemu langsung berarti nggak tahu mukanya. Namanya mungkin tahu, caranya tahu, tapi mukanya nggak tahu. Singkat cerita, si B ini datengin Zainal Abidin. Tanyalah, kamu ini yang nyuri uang saya ya? 10 juta di dalam kresek hitam. Kemudian
Sayyid Zainal Abidin cuma terdiam karena beliau itu orangnya penyabar, nggak langsung balik marah, mana ada saya gitu-gitu ngambil, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu, itu kita. Sayyid Zainal Abidin nggak kayak gitu, beliau diam. Cuma beliau jawab, sepertinya Anda salah orang, katanya Sayyid Zainal Abidin. Cuma orang ini maksa, semua orang udah keluar dan gue lihat nggak ada yang bawa uang. Dan Anda ini pasti yang nyembunyiin di mana. Anda itu dari tadi di sini pasti ketakutan ya, makanya nggak keluar-keluar, kata si B ini. Sayyid Zainal Abidin masih terdiam. Kemudian bilang ke orang si B ini, ya udah uang kamu berapa, katanya, yang hilang. 10 juta kembaliin, kata dia. Ya udah ayo ke rumah saya ambilin. Padahal Sayyid Zainal Abidin tuh nggak tahu uang dia ya kan uang dia kan di pondok kan, di hotel ditinggal, dia lupa. Ya udahlah, ayo dibawalah orang si B ini ke rumah Sayyid Zainal Abidin, dibawa ke rumah, dikasih 10 juta. Kemudian orang ini balik ke hotel lagi, dia kaget, loh ini uangnya masih ada yang 10 juta, terus berarti bener dia tuh nggak ngambil. Terus pas dia balik ke rumah itu lagi, balikin, ini kok ternyata uang saya yang 10 juta tadi itu ketinggalan di hotel, saya lupa, katanya ke Sayyid Zainal Abidin. Sayyid Zainal Abidin karena udah ngasih, dalam hukum fikih kalau yang udah sesuatu yang udah dikasih, barang hibah itu seperti menelan air ludah ya, kalau kita ngambil lagi gitu. Misalkan saya nih punya jeruk nih, nah ketika jeruk saya kasih ke teman saya gitu, saya tuh tabu kalau saya tuh ngambil lagi, tabu gitu, hukumnya ya seperti menelan air ludah. Makanya Sayyid Zainal Abidin bilang, ambil aja, itu uang halal buat kamu gitu, nggak apa-apa, kata Sayyid Zainal Abidin. Si B ini bingung, ya Allah, kok ada ya orang yang mulianya gini, udah saya tuduh, udah saya marah-marah, saya dikasih duit lagi, pas saya balikin nggak mau gitu. Terus pulanglah, pas pulang nanya, itu tadi orang itu siapa sih sebenarnya, gitu kan, kok semulia itu, diceritain kan tadi saya uangnya hilang, saya nuduh dia gitu-gitu, terus saya dikasih uang 10 juta gitu, nanya ke orang-orang di sekitar, rumahnya yang itu tuh siapa, dijawab sama orang sekitar, oh itu adalah cucu Rasulullah, itu Sayyid Zainal Abidin. Kaget dia, minta maaf, tobat gitu kan, karena tergesa-gesa dalam menghukumi sesuatu. Ya sebenarnya yang ingin gue sampaikan dari cerita ini adalah, sambil minum dulu, biasa saya sering banget kehausan, sekarang kering ya karena musim dingin, suhunya tuh udaranya tuh kering, jadi gampang banget haus. Ya lanjut, jadi yang ingin saya sampaikan dari video ini adalah, dari cerita ini, kita itu ketika mendapat sesuatu statement ataupun sesuatu dalam pikiran, itu jangan langsung menghukumi mentah-mentah. Ini ceritanya memang real, maksudnya dalam artian sesuatu kejadian, tapi bisa kita ambil dalam sebuah statement hukum, baik itu pembelajaran Al-Quran, hadis, itu jangan kita ambil mentah-mentah, kita pahami dulu, dalami dulu gitu kan, ingat-ingat dulu gitu kan, tafsiri dulu, jangan langsung diartiin terus dihukumi, jangan, itu jatuhnya banyak salahnya, pasti banyak salahnya. Jadi jangan sembarangan gitu, jangan sembarangan, apalagi kalau hatinya itu hati kotor gitu, zaman sekarang ya, hatinya kotor gitu, nggak jelas, zaman sosial media nggak jelas, hatinya kotor, terus menghukumi sesuatu ya susah. Makanya ketika ingin menghukum sesuatu, kita pelajari dulu, kita pahami dulu, kita tanya dulu kepada yang lebih paham dulu, cross check dengan pemahaman kita cocok atau enggak, cek lagi dengan orang lain, dengan ulama-ulama. Ketika banyak yang sama, kemungkinan itu benar, tetap ada kemungkinan salahnya pasti. Apalagi kalau udah ngejudge, udah menganggap itu yang paling benar, la ilaha illallah, terus yang lain salah. Aduh. Jangan kayak gitu ya. Ayo, apalagi warga positif semuanya, ayo kita bareng-bareng
Jadi warga positif yang benar-benar positif gitu. Boleh kalau kalian menghukumi dulu, menghukumi sesuatu langsung boleh. Kalau kalian tuh udah sampai tingkatan futuh gitu. Ada tingkatan futuh, ada para ulama-ulama ada yang tingkatannya futuh. Itu udah dibukakan hijab sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itu tuh udah bersih hatinya, selalu riyadhah dengan Allah. Ya beda makom, itu juga menjauhi maksiatnya lama gitu kan, berpuluh-puluh tahun ya, yang tiap hari maksiat kok langsung kayak gitu ya susah kan, susah. Paham kan? Ya, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita yang menarik seperti ini, silahkan seperti biasa tulis di kolom komentar. Kalau ucapan saya di video ini ada yang salah, silahkan di komen di kolom komentar. Kalau ada kesalahan saya terima, santai saja saya terima. Yo. Dan jangan lupa seperti biasa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, karena dengan kalian nyalain lonceng notifikasi kalian dapat notifikasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya.